Ditarung nih kan ya. Enggak, dan itu akhirnya jadi perhatian, terus mereka sempat beralibi, tapi kan tambang itu sudah bukan urusan bupati, dengan apalagi dengan bus-bus lo ini kan otonominya kan semakin disudo. Mungkin Pak Carek Blinjon nggih pun. Nggih. Kawan-kawan, mengingat waktu sudah lebih dari 30 menit dari pukul 7, kita mulai pertemuan dalam jaringan ini, ya ini untuk kawasan Das Ngasinan. Temanya lebih ke arah memupuk dan membangun gerakan PRB di Das Ngasinan. Nanti gerakan PRB itu apa dan sebagainya sampaikan oleh Pak E.T. Paripurno dari UPN Yogyakarta, tapi sebagai pengantar, Pak, sebetulnya kawan-kawan Kapala, kawan-kawan UPN, kawan-kawan NU Trenggalek pada tahun 2012 telah mulai membangun gerakan ini dengan diawali memetakan Das Ngasinan dari hulu sampai hilir, hulu, tengah, dan hilir, di mana memang kondisinya Das Ngasinan adalah pertemuan dari beberapa anak sungai dari utara kota Trenggalek, dari barat, dan ketika bertemu di daerah Windorejo, Kecamatan Pogalan, ditambah alur sungai di selatan untuk menuju bareng-bareng ke timur. Nah, kawan-kawan telah berhasil sekitar 18 desa. Yang harapannya desa itu ada desa di daerah hulu, desa di daerah tengah atau korban banjir, kemudian desa-desa yang agak hilir, artinya yang seringkali terkena dampak tidak langsung. Artinya kalau ngomong dampak itu kebanjiran atau tidak tergantung mendadak atau tidaknya pembukaan pintu dam di Dawung. Dalam perjalanannya kawan-kawan apa ya, sependek yang saya tahu bahwa kawan-kawan berhasil menciptakan orang-orang yang memiliki kemampuan karena POT, memiliki kepedulian, rombongan pecah ini tidak pernah kita desa itu apakah desa adalah menuju sebuah gerakan pengurangan risiko bencana. Ini memang tidak bisa digebiau ya, karena ada beberapa desa yang dalam kenyataannya memang melakukan dengan dana desa, dengan ini, karena memang desanya memang rawan bencana. Tapi banyak desa yang dalam tanda petik tidak rawan bencana banjir, mereka juga abai. Padahal di desanya adalah desa rawan longsor. Nah, ini yang seringkali dilupakan bahwa untuk banjir yang kita akan aman. Kita hanya memberi informasi saja, tapi padahal untuk rawan longsor mereka adalah yang ada di kawasan rawan bencana longsor. Ini mungkin jadi PR bersama kita membangun gerakan. Nah, posisi Panjer Manooro akan seperti apa? Saya yakin kawan-kawan yang tergabung di sini memiliki banyak potensi ya, di tingkat desanya. Ada yang jadi sekretaris desa, ada yang jadi fasilitator desa, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi BPD dan sebagainya. Ini sebenarnya peluang untuk menjadikan PRB itu gerakan di desanya masing-masing. Sehingga kayak Panjer Manooro hari gendirone ngoten niku tok. Sementing melinjon piye, sementing niki lah ngoten niku.
Nah, kawan-kawan menyingkat waktu, jadi gerakan PRB niku nopo, dinamika PRB. Nah, kalau dikandani itu iya enak anyar ya. Ini duduk pengurangan risiko bencana, tapi pengelolaan risiko bencana. Nah, kayak gitu tuh. Kita mau podo ini sebetulnya ada hal-hal yang substansi yang berbeda. Nah, di ruang ini telah hadir Pak Iti Paripurna dari UPN Yogyakarta, biar beliau menceritakan ya jadi kiat-kiat untuk membangun ini. Nah, semoga ngomong awake dhewe iki. Sapa sing urung tau melu. Yes. Aku wis pokoke. Apa? Yo nak anu lah. Nek kebetulan konco-konco di satu desa lingkup sing ono permasalahan yang sama. Tapi ini lakoni jagongan kumpulan dhisik bareng. Pertanyaannya sing APE dimunculkan ya perlu ngurangi risiko lah. Anak misalnya serasa semuanya iso ya serasa ngakoni. Karena sing aku sih ngawalan melu jagongan definisinya macam-macam. Terus versi FRC, versi OJA. Tapi di dalam budaya masyarakat ono dalam pelibatan masyarakat ono partisipasi. Sehingga tak takoni programnya hasilnya di level partisipasi ini piro? Siji apa 10? Songo, sorry. Manipulatif apa kendali publik? 9 posisi bener atau nek dikumpulnya ya telu semu tokenisme atau formalistik karo sing pasti. Jadi ana telung level. Etok-etokan formalistik karo tenanan. Nah, tapi yang menarik permasalahan banyak PRBBK itu yang harusnya prasyaratnya itu sampai pada level managed by, jadi dikelola oleh atau setidaknya bekerja sama dengan warga itu belum terjadi. Jadi sini mau diundang toko si wakili orang rembukan bareng. Nah di dalam penanganan risiko bencana itu proses itu sebenarnya. Jadi nek si partisipasi ini si semu butuh formalistik, belum yang sesungguhnya dengan banyak level ya, mulai apa jenenge sing level terendah dari sesungguhnya adalah kerjasama, mendelegasikan sampai memberi kewenangan dan dikelola oleh warga. Nah, nek di mlebu atau kanca-kanca nggih program kudune wani bangun kuwi dhisik. Mulane pertanyaanku ning ngarepku nek awake dhewe gak
sepakat ya Selasa dilakoni. Karena nanti upaya-upaya pengolahan risiko itu bukan keinginan konco-konco, bukan keinginan warga, tapi keinginannya konco-konco eksternal, dan itu jadi masalah. Kok konco eksternalnya dipicu apa? Ono sing dipicu oleh tanggung jawab mandat TDE, sing dipicu donor, ono sing dipicu apalah. Iku ini partisipatoris atau memberi ruang. Itu kadang-kadang ya pancen konfus dua istilah. Partisipatoris itu memberi ruang peran serta, waktu memberi ruang partisipatif dan partisipatif itu sendiri. Itu menjadi dia dibuang begitu saja gitu. Yang penting program-program ini melaku. Padahal sing kudu ditakoni iku dhisik. Makanya ide memulai dengan apa yang ngopo? Itu kan pertanyaan paling sederhana untuk memastikan bahwa kita itu lebih egaliter dibanding adaan. Yuk ini, kalau kok dibanding kongkonan. Ngono. Kuwi sebagai pengantar ngobrol ini, tapi terusnya ya balik ya wae ngopo. Ngoten Pak Don, Atis dan konco-konco. Nggih. Matur suwun Pak Ite. Ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar. Apakah kalau dalam kegiatan yang dilakukan kawan-kawan selama ini di Trenggalek sebetulnya butuh ya awake dhewe, ora butuh masyarakat. Nah, bisa jadi yos, terutama sing dahulu merasa nggonku gak rawan banjir, kok lek arepe gawe jaringan banjir. Nah, sadar itu. Nah, pertanyaan awal kados misalnya mungkin mangke Pak cari minjon sakit paring pangandikan. Jane lek minjon kaya apa to no? Pendawa FM dan lain sebagainya kayak gitu itu. Saya kedudukannya ya memang oh ya kaya apa. Nah, peluangnya ke depan seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Arep nglakoni berarti iki lakune awake dhewe mbiyen iki lek enek salah justru di awal-awal kita itu salah karena nganggap galek bahaya. Yo lek dingenek padahal dingenek obate itu yang bisa jadi no. Tidak dimaui oleh masyarakat. Ngadirenggo, oke wes dor karena memang banjir itu. Tapi ketika membangun jaringan kawan-kawan di hulu ini jadi apa nggih? Jadi pembelajaran bagi kita. Kados misalnya Prambon, misalnya Pucang Anak, misalnya Karangrejo Kampak, misalnya pundi Soko Bendungan, misalnya pundi Sengon Bendungan dan sebagainya no. Karena dia nganggep apa awake dhewe kekancane mergo iki no, ora mergo multi hasad dan sebagainya itu bisa jadi ini. Nah, mau forum ini terbuka bagi siapapun, banyak artinya ayo lek kita masih punya semangat untuk membangun gerakan PRB di kawasan Ngasinan bisa jadi ada beberapa strategi yang harus diperbaharui karena hal itu. Jadi ini opo yo cukup kuat kelutan seperti yang kawan-kawan dari Tagana
beberapa tahun yang lalu. No. Ngapa masuk Samburjo ini dan sebagainya yang jelas banjir. Padahal jawaban waktu itu. No. Ini kawan-kawan membangun tidak banjiran. Justru pengennya memulai penyadaran itu dari daerah hulu. Dan seperti itu kalau peluangnya berarti kan masih ada beberapa daerah yang kebanjiran yang belum terbentuk. Nah, terutama Kelutan, Samburjo misalnya. Ngares sampun ya. Nah, mungkin Dahuan saat ini jadi banjir atau Sukosari atau Paraan dan sebagainya. Nah, monggo. Saya mulai ini ditunjuk aja di acung aku ora iso ketok. Di HP ku hanya ada 4 foto. Yang ada di layar saya Pak Carek Bu Kholil, Sarjana Teknik, Sekdes dari Mimbon. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Abu Kholil. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sambutan tenan aja. Nggih. Sedeng dalu sedaya mawon. Terkait pengen di Trenggalek nggih. Memang ngapunten di Trenggalek mungkin kesadaran untuk bersama-sama niku memang kadose dereng napa nggih, dereng gandeng tenanan wonten. Banyak desa yang di Trenggalek itu nggih napa nggih niku wau rasane Pak Ndon wau belum merasa bahwa saya bermasalah. Nah niku. Baru krasa niku lek wis pas loro. Nah niku baru oh iya ya ternyata nggon aku ngene. Dan itu ternyata kan banyak juga di napa nggih desa-desa sing ngoten niku. Termasuk ngen kula piyambak lah. Di tingkatan masyarakat kalau awal tahun-tahun mungkin 5-6 tahun yang lalu itu masih agak terasa sering banjir itu yang paling nganu. Jadi pasti kalau musim banjir 6 tahunan yang lalu lah di Mlinjon itu hampir pasti kena. Nah, ada perubahan kontur sungai akhir-akhir ini sing napa nggih satu sisi jadi jeru ngoten. Kali ini udah jeru. Sing riyen niku napa tebing sungai itu hanya rendah jadi akhirnya banjirnya meluap. Nah, akhir-akhir ini apa kali ini kok jeru. Nah, orang sudah lupa sekarang di Mlinjon itu kalau ada banjir. Kalau yang kita sekarang orang sudah lupa 2-3 tahun ini sudah lupa. Nah, tapi sebenarnya masih ada beberapa daerah yang seharusnya berganti ke longsor misalkan karena separuh desa Mlinjon itu pegunungan lemah yo tidak keras jadinya sering terjadi longsor-longsor kecil. Itu dalam sejarah memang belum pernah jadi longsor begitu besar lah dalam sejarah. Cuman kalau kecil sering terjadi dan itu yang membuat mungkin kesadaran akan bahaya mungkin ya masih rendah karena niku wau belum pernah merasakan hal yang agak besar. Itu kalau banjir dulu memang. Nah, mungkin itu juga dirasakan oleh desa yang lain. Banyak desa yang lain perasaannya sama dengan itu. Kalau desa-desa sudah pernah memang akan kebutuhan informasi. Kalau beberapa konco juga di grup
WA yang informasi yang bawah Indo itu sudah agak informasi lebih tepat daripada yang tahun-tahun sebelum kita ada jaringan itu. Kita harus kembali menggugah memang kan bahwa apapun ya banjir itu tetap mengancam di Trenggalek sebenarnya. Ditambah yang akhir-akhir ini mungkin longsor sudah banyak terjadi, yang hujan beberapa waktu yang kemarin itu juga banyak longsor juga, adanya hujan lokalan di sana ternyata juga lumayan itu banjir dan longsor di Munjungan 2 minggu yang lalu. Niku suatu lumayan perhati. Dan di Munjungan memang kita belum punya teman, artinya belum punya yang itu, Pak Dan. Matur suwun sangat Pak Abu Kholil, Pak Sekdes Binjon. Saya tidak komentari karena memang Pak Abu Kholil salah satu orang yang melaksanakan program ini. Trenggalek 1, 2, desanya sendiri juga desa yang rawan bencana. Desa Melinjon, Kecamatan Suruh, Trenggalek. Nah, seperti itu tadi. Namun gitu, dari cerita-cerita sing lintune akan itu satu bahwa harus ada pemicu. Nah, harapannya pemicu itu kan bukan kejadian yang bikin kita sadar, harapannya seperti itu yang diharapkan. Pemicunya itu mungkin ya perangkat desa, harapannya yang menjadi gerak atau mungkin atau apapun, tapi harapannya ojo sampai enak kejadian lagi kosong. Yang ada di layar saya Pak Kades Widoro, Man Galek, Pak Abdurrahman itu penting ya. Podo Widoro nih, SPN Podo Widoro nih. Widoro lor kali awetan kali ngono. Kali ini bilang gitu. Lor kali awetan kali. Monggo. Yes, atur pangandikan di forum ini. Kowe kok rekamannya mati Pak Kholilnya apa? Ya sing saged rekam Gus lah hose ilang nih. Pak ET hilang kok. Masa Ganjar. Monggo Ganjar direkam. Bisa rekam ngomong Mas. Oke, siap. Jadi yang rekam sebetulnya bukan Pak ET tapi malah Mas Gandar. Ya, harusnya kan ganti. Kebetulan ya, tapi setiap kegiatan langsung Mas Gandar yang melakukan rekam. Monggo Pak Kades, nyuwun pangandikanipun untuk menyemangati kawan-kawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, Pak Dan. Sugeng dalu kepanggihan malih. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahayu, sehat, lancar rezekine. Amin. Ngapunten niki wau nggih biasa Mbah Dukun Pak Andon, dayoe teko lunga. Alih profesi sakniki. Jadi kalau dulu sering bergelut dengan kesiagaan bencana lah niki kesiagaan moral. Nah itu.
Ngapunten. Rada nyambung kalih tema hari ini nggih. Napa niku terkait dengan gerakan PRBBK ini. Terus sih gerakan PRBBK ngaten nggih. Jadi kalau menurut saya, kalau sebenarnya kita pada posisi nek dhisik niku pelaku lapangan, inisiasi dari bawah. Jadi biar ada bedanya antara yang atas dan bawah. Yang atas itu Pak Kolil ke atas, yang bawah itu bawahnya Pak Kolil ke bawah. Kalau dulu kita ada di bawah, itu dorong dari belakang. Maksudnya bukan geblak nih ngoten mbokon, dorong dari belakang biar maju ke depan. Nah sekarang pada posisi Pak Kolil ke atas, sebenarnya cukup banyak peluang-peluang yang bisa disinergikan. Nah, jadi membaca apakah kita membuat gerakan harus berbasis biaya, ataukah kita membuat gerakan murni yang memang mencari relawan. Ini yang format yang harus kita bangun dari awal. Terus nggih krono kula sering berguru kali Mbak Don nih, akhirnya malah iso metani ngoten niku bahwa kalau kita bermain langsung berbaur dengan masyarakat, di sana kita bisa menumbuhkan semangat. Nah, semangat itu kita organisir sehingga mampu bergerak menjadi klaster lah. Artinya apa? Ide-ide untuk membangun PRBBK, pengurangan risiko berencana berbasis komunitas, itu bisa diarahkan murni memang komunitas yang bergerak. Yang disampaikan Pak Kolil sudah merupakan wujud di kegiatan yang di lapangan gitu ya. Jadi dievaluasi dari sisi teknis. Memang yang apa adanya di sekitar kita itu saya kira sama. Tetapi yang saya maksud adalah bagaimana menginisiasi sebuah pergerakan yang dulu sudah diawali. Kemudian secara mandiri berjalan. Pertanyaan apakah sampai sekarang itu masih utuh semangatnya. Nah, saya kira kalau ancaman itu muncul, artinya apakah banjir atau longsor atau apapun, itu kita tinggal mengingatkan, karena kan namanya ancaman tidak setiap hari terjadi pada musim tertentu. Bagaimana membangun itu kan tidak bisa mendadak, tetapi setidaknya energi untuk membangun kesepahaman itu tidak seperti awal dulu. Kita bagaimana akan semangatnya itu untuk terus merasa peduli, merasa butuh, merasa oh ini tanggung jawab saya sebagai warga dan sebagainya. Jadi kalau Pak Kolil tadi menyampaikan mungkin di titik itunya yang agak berkurang lah. Ini PR kita bersama. Saya pikir bagaimana semangatnya itu tetap terus bertahan, tidak pada posisi ketika ada bencana saja, tetapi pada sisi lain mungkin pendidikannya, edukasinya, atau kegiatan yang mendukung seandainya sewaktu-waktu ada ancaman bencana itu bisa dilakukan. Nah, intervensi yang dimaksud ketika kita berada pada posisi pengambil kebijakan itu sebenarnya cukup luas. Artinya banyak poin-poin yang bisa kita arahkan ke sana. Contoh misalnya kita bicara pra-bencana. Melalui proses musdes, musdus dan sebagainya itu bisa untuk masuk di wilayah penganggaran. Artinya tidak semuanya di cover, tetapi setidaknya untuk mendukung kegiatan itu sebenarnya bisa dilakukan. Selain itu di wilayah pengorganisiran, ketika kita pada posisi pengambil kebijakan itu juga memiliki tangan yang cukup luasa untuk masuk di banyak lini, sehingga komunitas-komunitas yang ada di warga itu bisa digerakkan melalui sentuhan kebijakan dan sentuhan kepedulian, sehingga peran desa atau peran perangkat atau peran pemangku kebijakan di sebuah komunitas
itu bisa dilakukan dan diintervensi secara langsung. Artinya ya maaf kalau memang kepala desa dalam hal ini ngapunten mboten kok krono saya kebetulan pernah gabung ya, tapi yang saya rasakan itu sebenarnya mampu seorang lurah untuk membuat sebuah komunitas tim siaga desa rawan bencana itu terus pertama dari sisi penganggarannya, yang kedua dari sisi kebijakannya, yang ketiga dari sisi memelihara organisasinya. Jadi setelah digerakkan awal, kemudian dibina, nah bagaimana kesinambungan dan seterusnya itu disiapkan dalam konteks tim siaganya itu tidak berhenti mandek di situ. Saya kira kalau bahasanya Pak Kolil kan komunitas itu tidak hanya didirikan tetapi juga harus dibina. Nah, dibina itu peran desa sangat strategis untuk masuk di sana. Artinya kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana berbasis komunitas ini setelah dibangun dari bawah, ada intervensi dari pemerintah desa, kemudian ada pendampingan dari kawan-kawan yang dari luar, termasuk komunitas kita ini, saya kira itu sangat klop untuk mengarahkan kira-kira mau dibawa kemana. Jadi konteks dibawa kemananya ini artinya setelah pendidikan rawan bencananya disampaikan, kesiagaannya disampaikan, kemudian apakah ada kegiatan lain untuk lebih memberikan pencerahan kepada tim siaga desa. Mbak Bilih itu sebatas yang saya pahami Pak Andon. Jadi desa membacanya dari sisi bagaimana tim siaga itu bisa diopeni lah, diopeni dalam maksud saya kegiatannya juga lebih diintensifkan, kemudian kepeduliannya juga terus dibangun. Jadi ketika nanti ada ancaman lain, termasuk sampai kapan pandemi ini berhenti belum ada kata pasti, itu komunitas itu masih bisa untuk dibangkitkan kembali, tetapi dengan tema-tema kegiatan yang tidak responsif. Nah, itu barangkali ngaten Mbak Bilih Pak Andon, pangapunten nggih wau napa sebatas angen-angen kawula, monggo dipun sambung. Saya tak coba nggih guru kali Joko konsep. Ngapunten. Monggo dipun lanjut Pak Andon. Ya matur suwun Pak Rohmat. Jadi sebetulnya itu tadi, nek dia membangun gerakan itu proses. Jadi salah lek membangun gerakan itu kok dijupuk lek wayah enek kejadian. Karena sebetulnya ini bagian pemberdayaan, menyadarkan orang bahwa bangun murawan dan berisiko. Nah, tinggal resiko ini mbok terima apa mbok ora mbok terima. Lek mbok terima ya wes rasakno lek kebanjiran, tapi kalau tidak bagaimana untuk mewujudkan resiko itu tidak terjadi. Mungkin seperti itu. Tapi memang butuh proses, tidak hanya ketika terjadi bencana, kemudian proses itu juga kalau dari sisi isu adalah isu itu nggak oleh entek. Jadi ketika ngomong proyek itu ya seperti tadi Pak Kolil dan Pak Rohmat didekne ning yo diopeni itu artinya dikuatkan, ada pengembangan kapasitas, membangun jaringan dan sebagainya agar tetap ini. Tapi sebenarnya tanggung jawab bahwa ini urusanmu itu yang harus tetap dipegangkan pada mereka. Nah, ada dua yang dari perangkat desa, harapannya peluangnya sebegitu besar sebetulnya. Desa ini caranya gampang kalau memang itu memang rawan bagi desa itu. Pemerintah desa pasti tidak akan berhenti. Tugas kita kan sebetulnya kan memahamkan bahwa kudu ini loh. Nah, dengan pertemanan ini satu hal yang lain ketika ngomong peluang tadi adalah bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan mulai dari baru, tapi harapannya ya memang bagian dari langkah
wes kenal paling enggak wes iki dan sebagainya. Jadi pengorganisasian bangun gerakan ini sebetulnya sudah dimulai dan bagaimana tinggal memupuk agar menumbuh kembangkan gerakan ini kembali. Dengan melihat ya satu pertanyaan dari ET tadi nih. Orang diorganising itu karena kebutuhan dia atau karena kebutuhan kita. Artinya itu yang mendasar, kalau mereka butuh, yuk mari kita organising secara benar. Kalau mereka memang tidak butuh, ya berarti kita ngeyel atas keinginan kita. Matur suwun Pak, dua perangkat ini sangat menginspirasi, harapannya bisa menulari. Ada selamat malam kawan-kawan di Istana Ngompro dari Wadungan Ngawi. Gimana banjirnya? Mugi-mugi mandali, mugi-mugi nggalo mungkur sedaya. Amin. Yang dari kawan-kawan komunitas siapa lagi? Pak Mursal ini mewakili desa mana? Atau Pak Murkam mewakili Pak Murkam itu Karangsoko ya? Mboten enten nggih Panjerman orone. Pak Abdurrahman Galek itu mewakili Widoro. Oh iya deh. Monggo Pak Abdurrahman. Kasuwun pangandikanipun. Ingkang ngompro niku dhewean apa rame-rame to? Buweteng Pak Eko. Mati lampu dong. Niki teng wandi, bikin error niki lho. Mangkane kok remang-remang bercahaya. Dereng Pak Eko. Pun alhamdulillah menurut. Oh. Ya alhamdulillah. Seneng nggih kudu disapi mergo kira-kira bakal teko melih. Nggih, sisi cuaca niki wau keng Ponorogo kalih anu intensitas hujan tinggi ndek siang. Oh nggih, siap. Nggih. Berarti lawan wis udan, berarti kira-kira sekitar 8 jam dugi ngiring jenengan. Pak Eko Ngompro itu adalah salah satu warga yang bermimpi sebetulnya seperti Das Ngasinan ini. Kok iso ya kowe ngenake dulur gunung, dulur ngare, nah kalau kata ini kok nggih. Karena banjir itu memang asalnya dari situ. Nah, kalau kawan-kawan sementara yang diorganisir oleh kawan-kawan di Ngawi adalah sesama warga yang sering kebanjiran. Belum sampai ke warga yang jadi sumber banjir. Misalnya di Ponorogo atau Madiun Kota. Tapi sementara ini hanya masih beberapa desa di Wadungan Ngawi. Tapi kepinginnya malam ini belajar piye to carane organising. Nah, kok iso ngoten kok nggih. Nggih. Monggo siapa dulu ini Pak Murkam atau Pak Mursal dulu? Podo mure. Pak Murkam dulu kayaknya. Monggo Pak, mewakili Karangsuka atau mewakili Pakel atau mewakili siapapun lah. Mewakili FKIP. Pak Murkam mimpin donga, mimpin tahlil, mimpin zikir. Pak Murkam tidak ada, monggo Pak Mursal. Pak Murkam juga, Mursal dia tidak ada, monggo Mursal. Pak Abdurrahman. Mursal mati. Tapi empan nih. Pak Mursal sudah. Halo. Wes, kena. Monggo. Oke. Matur nuwun sugeng dalu dumateng kanca-kanca sedaya ingkang wonten mriki. Apa yang telah disampaikan dari kawan-kawan yang terdahulu, dari Mbah Lurah Widoro, dari Pak Kolil dan
lain sebagainya. Ini sebenarnya cukup menarik. Jadi kalau mungkin saya boleh menyampaikan, menariknya satu adalah penguatan kapasitas di pemerintahan dari pemangku kepentingan khususnya di tingkat desa. Yang kedua adalah bagaimana menguatkan kawan-kawan yang di luar dari pemerintahan, termasuk dari kawan-kawan yang ada di Panjer. Karena mau tidak mau peran dari kawan-kawan yang di luar dari pemerintahan ternyata ya juga sangat diperlukan. Barang-barang pertemuannya daripada pada saat ini memang diakui di antara dari kawan-kawan yang ada di Panjer ini seolah-olah komunikasi itu agak renggang. Yang sebenarnya tidak, karena setiap ada sesuatu informasi yang menyangkut tentang ancaman kebencanaan ini masih sambung dalam khususnya yaitu dari ancaman banjir yang ada di Das Ngasinan, baik kawan-kawan yang ada di Tulungagung, baik kawan-kawan yang ada di mana itu kulone Pak Kolel iki ngendi jenenge iki? Gunung Linggo iki ngendi? Desane. Ya ngendi Ngeblo. di Nglebo. Karena secara hubungan kedekatan secara baik secara individu atau mungkin sama-sama secara gerakan itu masih ada ada niatan untuk bagaimana rasanya dalam hal pengurangan risiko bencana. Pada waktu itu saya main ke Nglebo, bisa ketemu dengan tim siaga Nglebo, masih ada semangat itu, masih ada semangat. Cuman semangat itu perlu adanya semacam terobosan bagaimana selalu terus tumbuh dan berkembang, bila perlu itu bisa meluas. Seperti yang telah disampaikan Pak Kolil tadi, yang dulunya dari sungai yang ada di Melinjon itu datar sehingga menjadi ini akan merubah dari ancaman ke bentuk lain. Mungkin kalau dulu dengan meluasnya sungai dan dangkal itu mungkin airnya akan cepat meluap, tapi dengan semakin dalam sekarang harusnya semakin cepat tapi tidak meluap, tapi tebing yang tinggi ini perlu juga mungkin diwaspadai. Termasuk banjir yang tahun kemarin kalau tidak salah ya, belum pernah di Gandusari itu banjir itu nyampe ke lapangan ya, sehingga pas 17 Agustus itu untuk upacara harus di-cancel, tidak jadi upacara peringatan HUT RI. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perubahan luasan atau sebaran dari ancaman banjir yang ada khususnya di wilayah Gandusari, yang sebelumnya belum pernah terpikirkan itu. Nah, dan perlu dianalisa nyapo kok kuwi iki malih luasannya sebarannya menjadi lebar nyampe lapangan. Nah, ini kan perlu dikaji. Nah, dengan pengkaji itu tentunya kan perlu adanya kesiapsiagaan baik di tingkat pemangku kepentingan ataupun di luar dari government atau dari pemerintah. Jadi mungkin kalau saya bisa menyampaikan penguatan di tingkat jaringan di tingkat non government itu tetap harus kita kuatkan, sementara di tingkat pemangku kepentingan misalkan desa dan lain sebagainya itu juga harus semacam ada penyamaan trik, walaupun mungkin di masing-masing desa mungkin ancamannya tidak sama, tapi paling tidak bisa ada wadah yang bisa bertukar informasi di masing-masing desa lah atau apalah namanya lembaga yang ada khususnya di Das Ngasinan kalau itu ancamannya banjir. Lain lagi dengan longsor mungkin juga harus dipetakan. Memang betul kemarin apa yang disampaikan dari Pak Kolil itu nih Munjungan malih longsor, termasuk di tempat adik saya itu 2 malam kena longsor, meh jebol tuh pawonnya. Nah paling tidak sifat-sifat atau hubungan-hubungan sifat pribadi jauh sebelumnya sebenarnya saya sudah mengingatkan ya,
Gonamu iki anu lho, bahaya kuwi tebinge kuwi. Iki kudune awakmu ngene iki. Tetapi bagaimana menyambungkan ancaman yang bersifat pribadi, khususnya di rumah seseorang misalkan, dengan hubungannya dengan pemangku bangunan atau pemerintah. Yang saya baca di tempat adik saya itu, ketika terjadi semacam itu ya paling dari pemerintah desa bergeraknya pada waktu kejadian itu, baru ada respon. Tapi belum terpikirkan mungkin di wilayah sana bagaimana dari pemerintah desa untuk menyikapi antisipasi atas ancaman itu. Mungkin sementara niku nanti bisa disambung atau ditambahkan dari kawan-kawan yang lain. Matur nuwun. Monggo, Adon. Matur suwun Pak Mursal dari wilayah Wonoanti ya, warga Wonoanti. Dan saya mewakili Gandusari tadi ya. Ancamannya semakin besar, efeknya semakin besar, yang dirugikan semakin banyak dan sebagainya. Harusnya menjadi pemicu untuk kita ini. Abdul Rahman tadi tidak ada ya? Oh, ada. Monggo, yang ngaten kersa mboten kersa Pak Imam Muradi dari Desa Hulu ini. Nah, desa sing dianggap penyebab banjir. Nah, karena banyune king riku. Nah, padahal nggone Pak Muradi dhewe ya kebanjiran. Balik desa sekarang paro kira-kira. Napa dereng tekan balik desa longsor Pak Muradi juga punya. Nah, kebetulan Pak Muradi ini juga sebagai wonge BPBD. Wah, asik ini nanti. Piye penake? Nah, ucang anak piye lan nangarep kudune pripun. Monggo Pak Imam Muradi. Dah semanggaaken. Nggih, saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun atas wekdalipun ingkang dipun paringaken dumateng kawula Pak Don. Sugeng dalu kanca-kanca sedaya. Di sini saya menyambung sedikit nambahi mawon Pak Don saking Pak Ali Mursal tadi terkait sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Bahkan yang di Pucangana itu terkesan ngalih, cara wong Jawa ngoten. Yang dulunya itu di sebelah timur, mepet sebelah timur di bawah pegunungan itu sekarang sudah sampai di pinggir jalan raya. Bahkan Balai Desa Pucangana sendiri juga terancam oleh air sungai. Dan mungkin itu sudah ada beberapa 3 tahunan itu di Bronjong Pak Don. Terkait masalah itu sekarang diterima atau tidak di berbagai wilayah pegunungan itu hampir semua wilayah berhutani, wilayah hutan itu ditanami tanaman tahunan atau palawija. Dengan adanya kebiasaan itu, dan itu juga tidak bisa tidak bisa disalahkan, juga tidak bisa pripun angel ngarani ini Bu. Karena juga kebutuhan, karena warga masyarakat itu banyak yang garap lahan berhutani, sehingga mau tidak mau sedikit demi sedikit kan tanah yang seharusnya tertahan oleh pohon-pohon dan tanaman yang lain itu jadi terkikis
ikut terbawa air ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya banjir seperti yang di Gandusari tadi, yang biasanya banjir itu tidak sampai ke lapangan, akhirnya sampai ke lapangan. Mungkin langkah-langkah nopo niku PR untuk menyadarkan warga masyarakat yang penggarap lahan hutan itu mungkin apa diganti tanaman atau mungkin yo digarap ning yo diopeni sing apik. Seperti itu Pak Don. Dan satu lagi kalau saya lihat itu di wilayah Tugu saja itu masih banyak warga masyarakat yang kurang sadar tentang membuang sampah di sungai Pak Don. Itu masih banyak. Mungkin ke depan langkah-langkah kados pundi untuk menyadarkan masyarakat bahwa oh iya iki nyebabne iso nyebabne banjir. Ya. Demikian Pak Don. Matur suwun, mungkin make saged dipun tambahaken. Nggih, matur suwun sangat Pak Imam Muradi, salam untuk kawan-kawan di Gudang Anak dan di kantor BPBD. Ini kita dalam napa teng kantor BPBD niki? Wonten dalem niki lunut niki tenggene Pak Lie. Makanya nih kalau gambarnya teng mburi ya mboten Pak Jokowi ning Pak Sunan Kalijogo kaya ini. Nggih. Ini kalau gambar teng mburi jenengan oleh teng mburi to. Iki kaya Sunan Kalijogo wingging. Panutan saya pokoknya ini kok wes. Yes. Nggih, terima kasih. Di satu sisi ini tadi ya ancamannya bahwa perilaku masyarakat itu memang masih seperti itu. Ini jadi PR atau kalau jadi peluang bahwa penyadaran itu masih ada dan itu penyadaran itu masih dibutuhkan dan itu harus dilakukan. Artinya ya memang nopo ya. Tergantung ke kawan-kawan di desa masing-masing ya terus. Misalnya penjaganya si eksis dan sebagainya tapi yuk artinya bercocok tanam yang benar yuk, artinya kegiatan itu bukan untuk tim siaga tapi untuk masyarakat secara umum. Ini butuh terobosan karena gue tim siaga sih kon nglakoni ngono iso saya kangelan, tapi harusnya tim siaga yang melakukan advokasi pemerintah desa di lingkungan sekitarnya yang bahwa awak dhewe iki jebule diarani dadi penyebab banjir lho, ngene lho. Nek banjir kuwi kudune banyu hutan, kudune bening. Tapi banjir kok kene kuwi wis nggawa lendut. Nah, nyapa kok wis enek lendute ya. Nah, ngoten. Terus jereke banjir iki nggawa resek. Nah, apa udane enek resek nah dan sebagainya. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan sing dalam tanda petik harapannya bisa menggugah penyadaran kesadaran masyarakat di kawasan hulu dan sebagainya. Nggih, matur suwun sekali lagi. Yang berikutnya konco dari mana ini? Pak Mur kamu dereng nggih. Pak Mur adakah di sini? Pak Murkam. Konco-konco kangen loh. Pak Edi ini kok Pak mana ya? Ada Pak Edi dan ada Pak Wahyu Giripe. Pak Abdurrahman Galek, monggo Pak Abdurrahman. Mewakili Widoro atau mewakili Wonocoyo? Kan banjir Galek niku pripun? Dan kabeh niku iso slamet. Wedal kasih manggaaken Pak Abdurrahman. Astagfirullahaladzim.
Pak Abdurrahman off lagi. Pak Abdurrahman kata sing rekaos sinyale. Kendala sinyal, oke. Tidak apa-apa. Nah, kalau tidak ada Pak Andi Sasmita ini ini ya. Sama ini Pak Abdurrahman kenging. Pak Abdurrahman bisa bergabung. Alhamdulillah. Lo saking kerja Karangan Trenggalek. Ini ya. Gantian. Pak Abdurrahman apa Mas Andi Sasmitarian iki? Monggo Mas Abdurrahman dulu. Pak Abdurrahman malah hilang. Monggo Mas Andi. Mas Andi wekdal kasumanggaken. Mas Andi dari kerja, bisakah bergabung dengan kami? Kendala sinyal juga. Monggo Mas Andi. Boleh sakit lebet. Pak Murkam tetap tidak ada. Mas Edi juga tidak monitor langsung. Bisa melinjen ini sinten Pak Kolen? Kula. Oh, bodoh aja. Nggih. Tope mati. Kawan-kawan di dasngan. Rambut. Nggih. Nyuwun tanggapanipun mungkin dari Pak Wahyu Filipe bisa memberi penyemangat bagi kawan-kawan bahwa kawan-kawan itu ada, tapi rumongso kurang greget padahal sebetulnya ada. Cuman karena kawan-kawan itu ketika diomongin ini komunitas peduli banjir loh. Nah, kawan-kawan yang dimasuki itu justru desa-desa yang penyebab banjir. Nah, jadi rumongso orang masalah banjir nggonku. Tadi sempat oleh Pak Ete lho, wong ra butuh wajan mbok leboni nah ngoten niku. Nah, nggih. Pak Wahyu Giri bisa bergabung. Imak mawon. Oh, ngaten siap nggih, matur suwun. Mas Gigi Aditya sebagai warga Mindorejo lali lho. Monggo Mas Gigi Aditya dan Mas Gandar Mahotswala. Ini adalah warga RT 4 RW 1 Desa Mindorejo, kampungnya Kampung Grojogan. Monggo Mas Gigi dulu atau Mas Gandar dulu? Persilakan. Mas Gigi yang biasanya rumahnya dijadikan pengungsian. Mas Gigi tidak di ruangan ini kah? Mas Gandar. Tidak pernah ke Mindorejo ya Mas. Yang Bindo lewat panen tok. KTP tok. KTP tok. Nah, mungkin tanggapannya kepada Pak Sutresno dan Pak Destana Ngompro ini. Silakan Pak Destana Ngompro. Nah ini
sing tahu kula critakake teng jenengan nika. Kula niku duwe kanca-kanca sing ngurus banjir niku ya kon dhuwur tekan niki lah. Mungkin jenengan saged niru. Kok iso kenal karo wong kono. Nah, terus piye Serawung. Nah. Terus kawan-kawan Pak Imam Muradi itu kalau desane udan deres ya mesti langsung di grup WA kawan-kawan Banjir Manioro itu pasti. Putune Mbah Joyontani juga sama. Nah, Mangutbo. Pak Kole juga sama nggih. Sing kaya kemarin nobar niku sing Karangrejo nggih, Karangrejo. Nares dan lain-lain. Monggo Pak Eko ngompro riyen, monggo. Pokoknya direk semangat tok kula mboten iso ngewangi napa-napa mugi-mugi wis niki ujiane Gusti Allah niku mergo awake dhewe dianggap wis pantes lulus ngoten niku. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Destana Ngomprong. Sak CKP. Punten Bang, dengan nyimak saking awal. Ya, Mas Tres mawon langsung nggih. Oke. Matur nuwun. Pak Eko dari Destana Ngomprong. Monggo Pak Sutrisno dipasrahi mandat dari Pak Eko Ngomprong. Kasuwun pangandikanipun. Pak Sutris. Ya, silakan Pak. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan wajah Anda. Sinyalnya awan, mungkin lek nggo gambar pedot-pedot. Oke. Alasan diterima toh. Nah, matur sangat dumateng kanca-kanca ingkang dalu niki sampun saged nderek ruyungan sareng-sareng ngobrol. Banjir Manioro. Niki nek cerita sejarah ngoten dadi eling Cak Mat niki. Mbah Lurah Widoro, Demang Widoro. Niki sing jenenge Banjir Manioro niku Mbah Demang Widoro niku. Mula bukane tuwuh rasa tresna mring alas Trenggalek. Sampun kathah diaturne kondisi Banjir Manioro bentuk ngantos sak menika. Nek mau ke Mbah Demang urusan di masyarakat bagi PR kanggo ngelola masyarakat bagaimana ning uga enten PR ugi kangge pengambil kebijakan. Nah niku sing kula oleh-oleh ngopeni niki. Banjir Manioro niku kedadian rikala tahun 2011-2012 gitu. Niku dereng wonten odo-odo sing enten ngene pemerintah jenenge Destana. Nah, masyarakat sampun mlampah gawe jejaring urusan banjir das ngasinan milai Trenggalek ngantos dugi Tulungagung. Senajan wau pun diaturne Pak Ndun galek wae urung kabeh desa. Jadi masih ada beberapa desa yang belum bisa bergabung enten ngene jejaring Banjir Manioro. Ning niki wau perjalanan waktu teman-teman dari penggerak maupun yang digerakkan niku kathah ingkang mlebet tenggene pengambil kebijakan. Meskipun masih di tengah desa. Terus Pak Mat sakniki pun dados Demang. Pak Kolil pun dados Carik. Kanca-kanca Ngadirenggo, kanca-kanca Pucang Anak niku pun wonten ingkang wonten BPD. Sanes BPD lho nggih Pak Imam. BPD yang harapannya mampu untuk memberikan
andil melalui kebijakan-kebijakan di tingkat desa untuk menguatkan jejaring itu. Ada beberapa desa yang sudah mampu untuk menjalin antara tim siaga desa Panjermaniro dengan desa Nglebo. Beberapa waktu yang lalu sudah melakukan kegiatan dengan anggaran desanya, yang harapannya kalau dulu Nglebo itu sebagai pengirim banjir, ngobrolnya pengirim banjir, tapi ternyata juga ada ancaman yang lain, yang itu kemarin juga diobrolkan di Nglebo, yaitu longsor. Termasuk bagaimana saat ini Nglebo ngelola wisata, bagaimana urusan keamanan pengunjung di wisata Nglebo. Terus Ngadirenggo ini salah satu desa yang Pak Lurahnya sangat mendukung upaya-upaya tim siaga Panjermaniro melalui kebijakan desa. Tiap tahun ada anggaran yang bisa digunakan untuk tim siaga, baik itu untuk memperkuat sumber daya manusianya maupun memperkuat sumber daya atau peralatan-peralatan kaitnya dengan kesiapsiagaan. Nah, peluang-peluang yang lain dengan adanya Destana yang akhir-akhir ini mulai ramai menjadi kegiatan utama dari BPBD di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, itu menjadi peluang sebetulnya menurut saya, bagaimana tim siaga desa, baik itu yang sudah terbentuk oleh Panjermaniro maupun desa-desa yang belum terbentuk untuk lebih berguna, dalam arti ngopeni wau, bagaimana agar tim siaga itu ada kegiatan dan masih eksis. Tuh. Namun beberapa desa itu yang perlu teman ngobrol. Ada anggaran, tapi untuk apa itu beberapa desa bingung. Makanya mungkin teman-teman Panjermaniro punya PR juga untuk ini mengawal di pengambil kebijakan di tingkat desa. Yang harapannya anggaran yang ada di desa itu benar-benar sesuai Nek nangis mlebu malahan Pak Durrahman. Oke, itu. Terus ini sebetulnya tadi ada Kang Murkam yang lebih dekat dengan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten ya. Mungkin kalau saya melihat Destana di Trenggalek itu belum maksimal. Bagaimana PRBBK itu menjadi roh dari Destana di Trenggalek. Jadi harapannya memang perlu pengkawalan kebijakan di tingkat kabupaten kaitnya dengan Destana agar PRBBK itu benar-benar menjadi roh dari Destana di Trenggalek. Mungkin Murkam niku saged ngawal lewat atas, terus Kang Mursal dengan temannya yang ada di BPBD mungkin termasuk Kang Imam Murodi yang jadi TRC bisa mewarnai sebenarnya Destana di Trenggalek agar semangat PRBBK itu lebih nyata di program-program Destananya. Mungkin itu Pak Don. Ini Pak Don hilang juga. Halo Pak Don.
Halo, Pak Don. Wonten dawuh Bapak. Oh, nggih, kalau kita naik wangsul. Monggo, nek ngaten Karepaken aku raiku tak pertaruhkan di sini. Nggih, matur suwun sangat Pak Tris. Ya tentang sejarah banjir ini dan sebagainya, ada PR, ada peluang dan sebagainya. Nah, oke, kalau kawan-kawan pada malam hari ini kebetulan ada secari kertas dan apa ngeten iki jenenge pulpen, monggo. Ada peluang tantangan seperti itu, tapi paling boten strateginya pripun nggih? Strategi untuk berbuat memastikan bahwa gerakan itu ada di karena ya oleh nyontone ngadirenggo, nyontone nglebos hebat wis. Sadar dan tetap membangun komunikasi yang hebat itu. Tidak berusaha dijalankan sendiri, tapi tetap membangun komunikasi dengan kawan-kawan. Nah, silakan kalau ada komentar tambahan atau siapa yang kepingin medar sabdo di forum ini kasumanggaan Pak Abdurrahman Galek sampun sakit no dereng jadi terus nangis kena malah Abdurrahman masih kendala niki. Bisa kendala rahasiaan. Oh Pak Tris. Dalam Pak Edi ini dari mana tadi? Sing minjon Edi Basuki dari Surabaya kelihatannya. Oh, ini sedulur SRPB ini sing dalu di ngapunten. Matur suwun sampun bergabung reriungan di proses ini. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, harapannya itu berupa semangat atau apapun pada kawan-kawan, dipersilakan. Monggo Pak Edi. Nggih, matur suwun Mbah Bendon, kula tak nyimak mawon nih tiang top-top daya nih kula betah ilmune niki Mbah. Badhe niru kanca-kanca soalnya kan sekedap malih niki BNPB kan enten acara ekspedisi Gunung Kelut kali ekspedisi Bengawan Solo ta. Lah niki kula badhe ngangsu kawruh tentang PRBBK. Bek nih PRBBK niku saged diterapne nggene daerah Bengawan Solo kali Kelut ngoten to Mbah. Matur suwun Mbah. Nggih, siap. Mas Edi Basuki dari Surabaya wis. Salam untuk kawan-kawan. Mbak, Mas, Pak dan lain-lain nggih. Niki riungane kawan-kawan di das ngasinan Bahwa sebetulnya kami percaya bahwa membangun pengurangan risiko bencana untuk beberapa jenis ancaman itu tidak bisa dilakukan secara kotak-kotak per desa. Seperti halnya ketika gunung api, sejak tahun 2012 usul kami adalah kenapa desa tangguh bencana, bukan kawasan tangguh bencana. Artinya satu kawasan Merapi harusnya tangguh. Karena saat mungkin jalur evakuasi itu lintas desa, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi. Sistem peringatan dini bisa jadi itu bisa diberikan oleh kawan-kawan yang berada di bawah daripada kawan-kawan yang di atas, karena mungkin kawan-kawan yang di atas tidak bisa mengamati Merapi secara langsung karena tertutup, misalnya ada Bukit Pelawangan, Turgo, Bibi, Gunung Ijo dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dikelola jadi satu satuan sebetulnya untuk itu. Nah, seperti halnya banjir, kami menyadari hal itu, ngelola banjir itu tidak bisa menguatkan kapasitas atau apapun lah, menangguhkan desa yang kebanjiran, karena asalnya air itu bukan dari mereka. Terus arahnya air itu adalah keluar desa mereka. Semuanya harus ditangguhkan. Ini konsep yang kita adaptasi dari pengorganisasian kawan-kawan komunitas peduli Telomoyo atau Komet
sekitar 50 desa di 6 kecamatan di Kebumen tahun 2003. Sekarang tidak ada bangkainya Komet, tapi semangatnya, orang-orangnya itu masih ada dan mereka mewarnai dinamika di desanya. Beberapa desa yang dijadikan destana adalah pemikirnya ada kawan-kawan Komet waktu itu. Ya, matur suwun Mas Edi. Nah, apa ya? Ya seperti itulah. Ini PR bersama bahwa bangun gerakan di banjir itu tantangannya memang jauh lebih ini karena ya ini. Tapi setidaknya dari proses tadi ada banyak catatan penting berisi tentang substansi membangun gerakan, kemudian ada kendala, nah kemudian ada peluang dan tantangan, nah yang belum ada kan strategi ini. Jadi sekali lagi silakan ambil satu cari kertas, kemudian pulpen, silakan strateginya apa ya? Maksudnya tadi udah usul. Ngisor ya itu dilakoni, artinya kawan-kawan yang ada di tingkatan komunitas dengan grup WA dan sebagainya bahwa iki urusannya bareng. Kemudian di tingkat tengah di BPBD dan mengambil kebijakan itu bisa jadi ada strategi tersendiri, dan di tingkat atas di apa ya dewan, di bupati dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus punya strategi sendiri. Tapi satu hal yang saya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya, ayo gak usah ngomong ombo dhisik, gak usah ngomong isik. Disona awake dhewe ditoto dhisik. Nah, artinya ini jadi PR kita. Artinya canganak iki ora mungkin diserahne Pak Murodito. Punya teman. Nah, siapapun dia. Jenenge opo wis ora usah kudu panjermane ora. Sing penting bahwa di zona awake dhewe kudu sadar lek enek nang kawanan rawan bencana. Rawan bencana kuwi iso menimbulkan resiko, dan resiko itu adalah sesuatu yang bisa kita terima atau tidak. Artinya itu kudu ora terjadi, lek ora terjadi apa usaha kita? Dan sebaik-baiknya usaha itu kan dilakukan secara mandiri. Karena komunitas yang paling tahu kondisi wilayah, terus paling potensi jadi korban, terus mampu melakukan. Nah, karena apa? Respon pihak lain itu pasti ada batasnya. Maaf, malam ini aku kuakan tanganku sing mlebu, mergo aku bingung. Kamera aku ki nang ndi kok tanganku mangga mlebu wae. HP anyar Dan. Niki nice. Aku serawean tanganku mangga enek bingung aku. Nah, seperti itu yakin bahwa membangun gerakan ini butuh proses. Membangun gerakan itu harus bersama-sama. Ya ora oleh mung tim siagane tok, ora oleh mung kontak-kontak kita saja Tapi harus Pak Imam Murodi menggerakkan pemerintah desanya, menggerakkan kawan-kawan di Pucang Anak, Pak Sekdes Melinjon pun sama, menggerakkan pemerintah desa, menggerakkan tim siaganya, menggerakkan Karang Taruna dan sebagainya, bahwa iki urusannya awake dhewe. Lek duduk awake dhewe sapa maneh. Nah, ngoten. Nah, monggo kalau yang masih ada unek-unek untuk bercerita tentang apapun di ruangan ini dipersilakan. Nambah Pak Don. Nggih, monggo. Ada gerakan yang niki agak di masyarakat gitu-nya mulai merasakan di desa itu ada kemunduran kesadaran masyarakat saat ini di mungkin tidak banyak di desa lain ya. Munculnya fenomena dana desa, Pak Don. Ini memang satu sisi pengen ngomong desa kuwi oleh duit bangun gampang seperti itu. Tapi di sisi lain ini masyarakat jadi tanda kutip napa nggih ngebuhne loh.
apapun ketika yang ngomong desa, masyarakat jadi munine beda. Loh, dana desa digawe apa? Nah ini. Dana desa digawe apa? Mesti itu. Kalau mungkin awal-awal kita dulu kan belum karena belum ada dana desa ya masyarakat bisa diajak penak ngomong, ayo ngene kerja bakti ngene. Sekarang dianggap kerja bakti mau nis. Biasanya lo kan iso dianggarke, apalagi ada istilah PKT ya, padat karya tunai. Padat karya tunai itu malah lebih ganas lagi niku. Uang resik-resik kalian harus dibayar. Aniku. Kayak misalkan kalau di jalan besar itu ada kanan kiri, tiba-tiba uang resik ratan, jumlahnya banyak. Itu program PKT-nya dinas PU apa. Nah, itu yang saat ini kami rasakan. Dados memang harus jadi tambahan PR gitu loh. Tambahan PR bahwa masyarakat itu nek diajak obah ya malih kuduane apa-apa nih. Nah, karena terbiasa Mandon di acara apapun, di acara yang lain ketika katakanlah ada sosialisasi dari kesehatan lah misalkan, kesehatan. Pasti muncul itu enek honor, enek macam-macam. Nah ini dalam ini jadi satu PR tersendiri. Bahkan mungkin akhirnya niku contoh lah sosialisasi nyamuk demam berdarah. Itu kan sebenarnya kayak di Minjon Dewi yang kami alami niku. Padahal masyarakat ini rawan loh. Sering terjadi di Minjon itu demam berdarah. Ketika diajak resik-resik 3M itu aja wis bahasane desa duwe dana kok gak malah itu. Nah ini yang apa ya PR-nya kula Pak Mat ini mungkin jadi ada PR itu. Mungkin di apa yang desaku dhewe apa ning gone sal barang kuwi. Artinya memang ini jadi tambahan PR bagi desa lah khususnya. Memang untuk menggerakkan lagi semangat gotong royong, semangat ini, kesadaran ini, ya jadi itu tadi bahwa malih barang-barang di duit nih. Nah ini yang mungkin itu juga perlu diudari, juga strateginya seperti apa bahwa ya tidak semua hal itu memang harus urusan duit, urusan macam-macam nih. Ini kok Pak Don. Siap. Matur suwun Pak Kolil, itu jadi tambahan tantangan kita. Nun sewu lek nggone jenengan nonton setiap kumpulan apa warga niku mikir amplop. Pak Kolil. Karena niku sering napa nggih. Kan dilalah juga desa kula niku kan sering jadi lokasinya puskesmas. Misalkan dia sosialisasi apa itu pasti muncul niku. Nah akhirnya gini gua jadi saya kula sering ya, artinya ketika acara desa kan juga sering ada acara yang memang tidak ada anggaran untuk itu. Pak diinye nang amplope mosok iki belas. Bahasa itu muncul. Nah, ini fenomena ini yang dari lintas dinas seperti itu. Nggih. Berarti wargane jenengan niku kumpul-kumpul sik mikir amplop nggih. Berarti nggih wong Minjon niku panjenengan nggih pun rusak, ngoten ya. Lek tenggene Pak Imam Purwadi nggih mikir amplop. Nun sewu. Lek teng Pucang Anak, kumpulan mikir amplop ngono mboten? Sebagian masyarakat nggih ngaten Pak Don, tapi ada juga yang memang masih punya kesadaran. Maksudnya sebagian ada yang seperti itu. Kesadaran mikir isine. Waduh bisa berarti rong desa niki. Besok memang ada napa nggih? Ada kegiatan-kegiatan yang niku memicu niku Pak Don, merusak niku. Bahkan sampai saat ini desa-desa niku juga wis pepek. Kalau dulu misalkan niku resik-resik kalen kan biasa nggih cara zaman biyen jenenge resik kalen itu kan kebutuhan sendiri lah. Nah,
ada program pemerintah, misalnya ini wow jenenge PKT, program padat karya tunai padat karya tunai, dan niku wow. Nah, akhirnya loh, resik-resik kalene loh dibayar. Mosok ngene ora. Ini yang ada hal-hal ini sing. Nah, niku PR desa masih pusing untuk ngekat niku. Jam ngene nek delok critane jenengan Pak Mamurodi niku nggih panjenengan warga jenengan nggih panjenengan pun rusak Pak. Kumpulan mikir amplop. Ngapunten lah ya, ngen kula wis ora tahu kok mikir amplop wis. Ngapunten Mas. Amplope nggih mboten napa-napa. Nggih. Kita tidak berikan amplop. Nah, ning nyuwun tulung mengke isine nggih. Bisa amplope ning sine. Enggak soalnya kumpulan nang anu wis kayak amplop gambar pesawat terbang sebenarnya wong linjon. Apa meneh wong anu wong canganan kayak gambar pesawat terbang sing lurek-lurek niku wis oleh amplop. Amplop wis. Ora pikir isine nggih. Tinggalkan nggih. Pak Abdul Rahman. Wis. Monggo. Tangan pangandikan di ruangan ini kesempagaken Pak. Nggih, matur suwun Pak Gendon Sugeng Dalu. Dulur-dulur sedaya. Niki suara kula napa jelas nggih? Pangapunten sinyale pot-pot mriki. Jelas. Kuwi sapa sing beri gambare? Oh iya. Nggih. Ini pendamping nih. Nggih. Kawal Bu RT. Nggih, alhamdulillah kula pernah ya terus serta internet dididik oleh kepala grup. Yang jelas kula ngeten banyak pengalaman, banyak pengetahuan dari komunitas Kapala. Yang jelas menurut kula komunitas Kapalanya jelas yang concern di bidang lingkungan hidup. Terus kemudian memainstreamingkan betapa pentingnya setiap warga sadar bagaimana bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap nyaman didiami, tetap aman didiami. Ini sebelum kula lanjut ini mau cerita sebentar nih Pak Gendon, Pak Mursal, Pak Kolil. Ini kan baru saja kula atas nama komunitas Gus Durian kan barusan mengadakan rebuisasi di Gunung Paralayang bersama komunitas Kristen Jawi Wetan pemudanya. Dan ada beberapa lagi BMS TKIP dan beberapa OKP di Galek ini. Sangat penting saya kira, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit, bahwa tidak usah memulai dari yang besar-besar, dimulai teknis dari desanya masing-masing. Ada beberapa desa yang kemarin sempat kita, ini Pak Kolil nih, khususnya di Ngadrenggo, kemudian di Pucang Anak juga di Pak Murodi. Namun yang perlu kula aturkan bahwa memainstreamingkan kesadaran bersama untuk bagaimana menjaga lingkungan hidup ini sangat penting. Ada komunitas yang Indonesia bagi kita yang kadang-kala yang kita tidak menyangka ternyata mereka sangat peduli. Seperti komunitas pemuda GKJW, kemudian beberapa komunitas yang non-muslim itu sangat peduli sekali, namun belum tersentuh untuk kita karena mungkin karena mereka kita anggap minoritas dan lain sebagainya. Nah, saya mengusulkan lagi kapan-kapan Kapala bersinergi dengan banyak komunitas dalam pengertian tidak harus support penuh dalam pengertian misalkan ini dihandle penuh oleh Kapala, kemudian komunitas lain nderekaken atau mboten, tapi misalkan nanti komunitas ini ngajak kerjasama dengan Kapal misalkan bersih-bersih pantai, nanti Kapala support di apanya, misalkan support di pembuatan banner, di pamflet, atau di flip chat-nya, dan mungkin juga di mainstreamingkan lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa irisan seperti misalkan kalau di reboisasi atau bersih-bersih pantai itu
saya kira penting untuk bagaimana mengenalkan visi besar dari Kapala ini untuk semua masyarakat memahami dan mengetahui, sehingga kalau ada yang perlu pemahaman, perlu penambahan pengetahuan ini, Kapala menjadi semacam konsultan atau yang bisa memberikan wahana pencerahan untuk beberapa komunitas masyarakat yang memang concern bidang itu. Nah, niku sangat penting menurutku loh. Di sisi lain, Kapal juga langsung ke ranah teknis, pendampingan di pengambil kebijakan di pemerintahan desa, di kebijakan di pemerintahan daerah, di komunitas masyarakat. Tapi juga penting membangun kesadaran bersama dengan komunitas lain yang memang concern di bidang itu. Mungkin ngaten, ini sambil sharing dan curhat sementara ngaten nggih, matur suwun. Iya Pak Abdurrahman, dari pendamping ada tambahan? Suwi ra tau krungu suarane aku. Mboten sampun matur suwun. Alah ngono. Alah Ujian repot ya. Kalau niki salah siji mbecek sing ora entuk soto niku mbecek anggone Mbak Wiwit niku. Kenapa? Kok kleru tanggal kere kok stres gini. Bener gini gitu. Bener gini Don. Lah kok sepi lho jebol minggu ngarep. Kere luwih luwe teng weteng niku padahal wis ngebone. Iki kok man soto terus paling ora ngono. Lah kok malih sembunyi sepi no. Ternyata mantenane sik minggu ngarepe. Minggu ngarepe mau sasi ngarepe terus gitu. Jan Sasi ngarepe. Minggu ngarepe. Minggu ngarepe. Kang Kolil wis ajare kan bandit aja. Ampun badi kalih Pak Gendon. Sip, wis nderek bingah. Kene Ameria tuh Mbak Wiwit. Pokoke nderek bingah. Artinya wis mugi-mugi kabul sedaya diajak. Amin, amin. Ada di grup niki nggih. Nah terus Won, ini tambahan yang menarik bahwa membangun gerakan itu bisa jadi butuh teman di luar kita. Ojo nganggep bahwa aku sing iso iki enggak. Tapi mungkin ada kawan-kawan di luar kita sing dianggap minoritas dianggap ini. Misalnya dianggap kecil aja bola voli misalnya. Bola voli wong 6 sing main. Di luar itu ada entah pelatih, main cadangan, penonton dan sebagainya. Tapi ya itu untuk ya membangun sinergi antar mereka no. Sing ora dhuwur ya dadi napa sing sakniki mburi niku jenenge libero. Sing dhuwur ya dadi tukang cemes. Nah, misalnya ngoten niku. Sing dadi tukang umpan sakniki lah. Artinya pembagian peran yang jelas. Tidak ada mboten enten wong sing mboten iso ngoten. Jadi semua potensi kita rangkul. Menarik tawaran atau malah sebetulnya mboten tawaran niku malah akon niku. Nah, akon dari kawan-kawan dari Pak Abdurrahman bahwa kuduna yo Kapala lek gelem nah metani nah potensi kebencanaan di potensi pelaku kebencanaan di Kabupaten Trenggalek iso apa wae yo. Nah, kan menarik. Di sini ada Pak Imam Muradi. Besok Kamis insyaallah Pak Sutris akan menghadap Pak Kalak. Kalau ora Pak Kalak ya Pak Kabid, kalau enggak Pak Kabid ya Pak Kasih ya, Pak Kasih ya, Pak Staf. Pak Imam Temurati. Imam Muradi. Pokoknya apa sama saya ketemu Muradi. Loh, aku loh, kawur loh. Pak Muradi Pak kawur loh. Kawur itu enak. Pak Imam Muradi itu. Kawur urusan perdukunan nopo-nopo. Atau kawur urusan nomor donga paling ya Pak Muradi ini. Dungane ndak oleh judul ya weh no kabeh dungane teng Pak Muradi. Nggih, matur suwun sangat. Jam 09.00 punjul pisan. Tidak terasa saestu kawan-kawan bahwa ngeten iki ya ora krasa. Cepet. Ning paling boten nek saya garis bawahi bahwa
membangun gerakan itu butuh proses, butuh strategi, butuh pemicu, butuh orang dan sebagainya. Nah, harapannya kawan-kawan Pak Jermane Oro itu bisa berperan ganda. Satu di urusan napa nggih? Ngompori wong-wong sing teng nduri awake dhewe. Entah itu di luar desa kita masing-masing maksudnya. Entah itu pemegang kebijakan dan sebagainya, BPBD dan sebagainya, bahwa anjir toh dingenekke. Nah, ojo mung tandang rikala ana alangan. Nah, tapi di satu pihak bagaimana kita juga apa nggih, menyemangati kawan-kawan di tingkat desa, pemerintah desa, bahwa lek duduk awake dhewe sapa neh sing tandang. Nah, sekali lagi monggo strateginya ditulis. Nah, karena peluangnya banyak sekali ternyata tadi. Misalnya Pak Abdul Rahman sudah punya kayak dan sebagainya. Tadi sempat ngobrol dengan kawan-kawan di Rapi, pengen kapan-kapan, Bu ya aku jangan dong nungguin. Nah, tapi ketika saya sampaikan bahwa ini urusannya orang nulungi wong ya, tapi nyelamet nih, bingung deh. Karena yang mungkin selama ini masih ditanda ini bencana ini lagi tak respon, atau setidaknya sistem peringatan dini enak banjir. Tapi bagaimana mengorganisir orang, bagaimana mengedukasi orang, bagaimana menyadarkan orang itu sih bingung. Nah, ayo monggo sama-sama belajar. Karena bisa jadi Rapi itu media yang sangat strategis untuk membangun ini. Terus juga selain butuh waktu, butuh proses, laku, pemicu dan sebagainya, ada peluang ancaman di kita, kendala dan sebagainya, monggo dinikmati. Sekali lagi, dua proses yang harus kita sadari, bangun ke tingkat atas dan bangun di komunitas, karena dua-duanya harus sinergi. Kalau dulu hanya 3, sekarang malah 5. Akademisi di Trenggalek, media massa di Trenggalek, nah dunia usaha di Trenggalek, kita belum pernah menyentuh mereka. Mung dolanan karo komunitas tok mawon. Nah, dengan pemerintah harapannya sakit gandeng niki. Ngaten untuk penutup dari kawan-kawan MMB UPN masih adakah Pak Eko Teguh Paripurno? Mas Gadar mewakili Pak Teguh atau Mas Gigi kok nggak ada juga ya? Atau saya kembalikan Pak Direktur Sutrisno karena penyelenggaranya adalah Pak dari Kapala Indonesia. Monggo Pak Sutris, kalimat penutup. Sering ditutup kalau nyuwun sangat Pak Don. Suwun sangat dumateng kanca-kanca sedaya. Pak Imam Muroti, Pak Kolir, Pak Rohman, Pak Mursal, Pak Murkam, Mas Gandar, nah, ugi Pak Wahyu Giri yang saking Jember, Pak Edi saking Surabaya, dan teman-teman yang lain yang sudah duluan karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih atas waktunya malam hari ini ngobrol banyak kaitannya dengan bagaimana kita membangun PRBBK di kawasan Das Ngasinan, yang harapannya apa yang telah kita lakukan 7 sampai 8 tahun yang lalu itu akan semakin berkembang dengan adanya peluang-peluang yang semakin banyak. Kalau dulu kita masuk ke desa masih malu-malu, tapi sekarang sebetulnya dengan kondisi alam yang seperti ini, bahwa penanggulangan bencana atau pengelolaan risiko bencana itu menjadi hal yang dibutuhkan di banyak desa di Trenggalek. Jadi itu sebetulnya peluang juga adanya dana desa. Artinya tadi kalau Pak Kolil dana desa sebagai hambatan, tapi kalau di sisi yang lain mungkin itu juga jadi peluang.
Kalau dulu desa mau berkegiatan bingung karena anggarannya tidak ada, sekarang ini banyak desa yang bingung berkegiatan, ada dananya tapi kegiatannya apa itu masih bingung. Nah, ini salah satu contoh yang kemarin teman-teman dari Soko Bandung Tulungagung ada dana di D-nya, di desanya itu untuk kebencanaan, tapi mau digunakan apa itu menjadi masih bingung. Nah, itu menjadi peluang kita bagaimana kondisi saat ini untuk membangun PRBBK di Trenggalek. Juga kalau dulu kita jalan-jalan belum ada BPBD, sekarang sudah ada BPBD dan ada program juga yang sama apa yang kita lakukan di BPBD, yang harapannya itu kita berusaha bersinergi, bisa mewarnai tentang program itu agar PRBBK-nya semakin nyata. Jadi banyak peluang, namun tantangan juga ada dengan kondisi-kondisi pandemi yang saat ini masih belum sepenuhnya bebas dari pandemi kita. Nah, mudah-mudahan La Nina tidak sampai ke Trenggalek sehingga harus ada hal-hal yang sampai kita kondisi darurat, apalagi kondisi pandemi. Nah, ini darurat di kondisi pandemi ini juga akan menjadi pemikiran yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada Pak Eko Teguh mungkin masuk lagi. Ada tambahan dari Pak Eko Teguh sebagai penutup? Ya, dipersilakan. MBUPN mereka Pak Eko Teguh. Halo. Oh, bukan Pak Don, monggo ngaten dipun tutup Pak Don. Saking kula ngaten. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak usah tepuk tangan, tapi apresiasi saatnya pun kagum sedaya panjenengan sedaya, Imam Muradi, Pak Khalid, Rohman, Mbak Wiwit, Pak Lurah Widoyo, Pak Rohmat, Pak Mursalin, Pak BPD Wonanti, Pak Sutresno ing Slawe, Pak Murkam ing Karangsoko Trenggalek, juga kawan-kawan dari MMB UPN, ada Mas Gandar dan Mas Galih tadi, ada Mas Edi Basuki di Surabaya, Mas Wahyu Giri Prasetyo dari Jember, dan kawan-kawan dari Destana Ngompro. Tetap semangat, yakin bahwa Gusti Allah nguji niku mboten sak jawine kuwasane menungso. Ning Gusti Allah nguji niku berarti pitados lek menungsone iso diuji lan wayahe munggah kelas. Mugi manggihaken hikmah. Kawan-kawan, terima kasih atas atensi dan semuanya. Saya pikir sangat menarik diskusi malam ini. Hanya saja yang tadi yang strateginya kayak apa ya, mari kita pikirkan bersama. Hari Kamis, insya Allah Pak Sutris akan ketemu dengan kawan-kawan BPBD. Kalau kita bisa arrange tempat, paling tidak di hotel lah paling enggak, untuk ngobrol masalah ini. Usul saya hotel jangan bintang 5, hotel bintang 9, yaitu Langgar NU. Untuk Masjid NU itu hotel Langgar Songo nggih. Hotel bintang 9. Hari Kamis jam berapa Pak Sutris? Enjing nggih. Jam nggih, enjing. Oke, matur suwun. Di-share lagi nanti kawan-kawan. Mbok pengen ketemu. Saya selama menghantarkan kegiatan ini ada kurang lebihnya, minggok-minggok
kurang duga dan sebagainya nyun pangapunten. Semoga Tuhan memberkati